Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, tadi kita semua telah mendengarkan pidato kenegaraan Bapak Presiden. Ada 3 hal yang terkait dengan otoritas jasa keuangan. Yang pertama adalah pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis. Untuk ke depan kita menyebutnya bursa BMKS. Kemudian yang kedua terkait demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga adalah terkait sistem registri unit karbon atau SRUK yang tadi sempat juga disampaikan oleh Bapak Menko Pangan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertama terkait dengan bursa mineral dan komoditas strategis. Pertama tentu Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan ucapan terima kasih atas mandat yang tentu saja ini merupakan bentuk kepercayaan untuk OJK melakukan pengaturan dan pengawasan, dan ini sudah ada di dalam amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan. Tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan dalam pidato beliau terkait hal ini, di mana bursa mineral dan komoditas strategis akan mulai beroperasi 1 Januari 2027. Untuk itu saat ini OJK sedang dalam proses penyelesaian ketentuan turunan Undang-Undang P2SK tersebut, termasuk ketentuan pentahapan peralihan perdagangan dan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis. Tadi juga di dalam pidato kenegaraan Bapak Presiden sudah disampaikan, selambat-lambatnya POJK tersebut adalah 17 September 2026 ini. Dan sesuai dengan yang disebut di dalam Undang-Undang 4 2026 bahwa POJK tersebut, RPOJK tersebut harus mendapatkan persetujuan dari atau dikonsultasikan kepada DPR RI dan diharapkan dapat segera diselesaikan tentunya untuk mempercepat penyelesaian maupun tentu saja awalnya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya terkait bursa mineral dan komoditas strategis ini. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana arahan Bapak Presiden, bursa mineral dan komoditas strategis ini tentunya diharapkan menjadi salah satu kebijakan pendalaman pasar di dalam negeri serta menjadi acuan harga terkait mineral dan komoditas strategis. Rasanya ini sesuatu yang tujuan yang sangat mulia, bahwa Indonesia merupakan penghasil komoditas strategis dan juga mineral yang sangat besar ya, beberapa di antara nomor 1 di dunia. Namun selama ini price discovery maupun harga acuan itu tidak ada di dalam negeri. Karena itu harapan yang sangat besar terhadap bursa BMKS ini, dan tentunya ini bisa menjadi acuan harga untuk mengurangi yang disebut atau meniadakan yang disebut dengan transfer pricing ya, under invoicing dan lain-lain, dan tentunya semua ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua terkait dengan demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Tentu kita semua memahami bahwa demutualisasi Bursa Efek ini adalah sebuah langkah yang sangat strategis untuk memperkuat kelembagaan dan juga meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia. Dengan demutualisasi ini, Bursa Efek diharapkan punya ruang yang lebih luas, tentunya salah satu misalnya untuk meningkatkan efisiensi operasional, kemudian juga melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap struktur kelembagaan, juga mekanisme operasionalnya, kondisi keuangan, infrastruktur perdagangan, dan berbagai infrastruktur pendukung. Tentunya penguatan kelembagaan ini kita harapkan akan semakin mendorong peningkatan kapasitas dan sumber daya teknologi Bursa Efek.
Dengan demikian, kita semua mengharapkan Bursa Efek akan memiliki ketahanan operasional yang lebih baik dalam mengantisipasi berbagai risiko, khususnya berkaitan dengan keandalan, keamanan, dan juga kesinambungan infrastruktur perdagangan. Tentunya selain meningkatkan efisiensi dan ketahanan operasional, demutualisasi diharapkan dapat memperluas akses Bursa Efek terhadap sumber permodalan, memperkuat daya saing, serta mempercepat penerapan global best practice. Hal ini penting, rekan-rekan media, agar Bursa Efek Indonesia tentunya semakin adaptif dalam menghadapi perkembangan dan persaingan pasar modal, ini baik di tingkat regional maupun global. Salah satu prinsip utama di dalam demutualisasi adalah pemisahan yang jelas antara kepemilikan saham Bursa Efek dan hak akses perdagangan sebagai anggota Bursa Efek. Pemisahan ini kita harapkan akan memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme dan objektivitas dalam pengambilan keputusan, serta meminimalkan potensi konflik of interest. Jadi ini benar-benar untuk meningkatkan tata kelola, governance, dan manajemen risiko. Dengan demikian, rekan-rekan media, integritas dan kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia dapat semakin meningkat. Dalam pelaksanaan demutualisasi ini, termasuk apabila saham Bursa Efek dimiliki oleh pihak lain seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara, seperti yang disebut di dalam undang-undang, tentunya satu hal yang juga menjadi concern kita semua adalah independensi Bursa Efek akan tetap menjadi prinsip yang harus kita jaga bersama. Dalam kesempatan yang sangat baik ini perlu kami tegaskan bahwa demutualisasi tidak mengurangi kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi Bursa Efek. OJK akan tetap melaksanakan fungsi pengaturan pengawasan secara penuh untuk memastikan pasar modal Indonesia berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan juga perundang-undangan berlaku, serta tentunya tetap mengedepankan stabilitas, integritas pasar, dan satu hal yang sangat penting adalah perlindungan kepada investor, terutama adalah perlindungan kepada investor retail dan juga investor minoritas di pasar modal Indonesia. Kemudian yang terakhir terkait dengan sistem registri unit karbon. Beberapa waktu yang lalu kami sudah melakukan peluncuran SRUK ini bersama dengan Bapak Menko Pangan, dan juga saya yakin rekan-rekan media juga hadir, di mana sistem SRUK ini dan juga berbagai pengembangan yang dilakukan, ini karena kami memandang bahwa sektor jasa keuangan memiliki peran penting, bukan hanya sebagai pendukung, tapi juga sebagai salah satu enabler dalam mendorong transformasi menuju ekonomi rendah karbon. OJK sudah memiliki berbagai inisiatif rekan-rekan media, seperti kita telah meluncurkan taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia dan juga penguatan pengelolaan risiko iklim. Tentunya kami akan terus mendorong supaya aliran pembiayaan dapat terus diarahkan kepada sektor dan proyek yang memberikan dampak terhadap penurunan emisi sekaligus menghadirkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Kedepan, penyempurnaan pasar karbon Indonesia juga akan sangat tergantung pada penguatan integrasi antara STRUK sebagai registri unit karbon dan juga IDX karbon. Jadi ini menghubungkan antara primary market dengan secondary marketnya. Kemudian kami melihat bahwa interoperability antara STRUK dan IDX karbon ini sebagai kunci untuk bagaimana Indonesia ini menjadi maju dan berkembang dalam bursa karbon dan juga primary karbon di dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Pak Menko. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.